Wal maqalatu tsaniyatu, maqalah yang kedua. Qala telah bersabda An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sittatun minan nas la'antuhum. Ada 6 dari golongan manusia, la'antuhum, aku melaknati mereka. La'antuhum, aku melaknati mereka. Wa la'anahum, dan Allah subhanahu wa ta'ala semoga melaknati mereka juga. Kalimat la'ana doaun, yaitu doa minhu dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaihim atas 6 golongan itu. Wa kullu nabiyyin, melaknati juga setiap nabi, mujabid doa, mujabid da'awat, yang diijabahi doa-doanya. Wa fil jami'is saghir, tersebut dalam kitab Jami' Saghir, kalimatnya wa kullu nabiyyin mujabin, tidak ada kalimat ad-da'awat. Bihadfil mudhaf ilaih, dengan membuang mudhaf ilaihnya, dengan membuang mudhaf ilaihnya. Ay maksudnya minallahi ta'ala wa minal khalqi. 6 golongan itu dapat laknat dari Allah, juga dari para manusia. Waruya, diriwayatkan pula, biyain dengan ya, tahtiyatin yang di titik bawah. Jadi mujabi ad-da'awat. Oh, bukan mujabi tapi pakai iya. Wa kullu nabiyyin yujabu. Wal jumlatu jumlah minal mubtada' wal khabar, dari mubtada' khabar adalah halun, menjadi hal, min fa'ili la'antuhum, hal dari fa'ilnya lafad la'antuhum. Jadi memaknainya ada 6 golongan, aku melaknati mereka. Padahal Allah dan setiap nabi juga melaknati mereka. Siapa yang dilaknati Allah? Pertama, az-zaidu fi kitabillah, orang yang menambah-nambah Al-Quran. Quran ditambah-tambahi, jadi ada ayat palsu, itu dilaknat oleh Rasulullah. Ayo cepat mbak, ojo biasa telat. Ayo akhirnya dilaknat Allah, dilaknat para nabi-nabi terdahulu. Maksudnya man, orang, yudkhilu, yang memasukkan sapa man, fihi, di dalam Al-Quran, ma, kalimat-kalimat, laisa minhu, yang bukan termasuk Al-Quran. Wa yu'awwiluhu, dan orang mentakwil Al-Quran, bima, dengan takwilan, tafsiran, la yasihu, yang tidak benar. Sebagian ustadz salafi wahabi menafsiri Quran secara enggak benar. Wedus-wedus pun asal khosyah menjadi ulama. Itu tafsir opo? Kok iso wedus menjadi ulama, kirik menjadi ulama? Ya, enggak benar.
Yang kedua yang dilaknati, ayo Mbak, cepat Mbak. Wal mukadzibu biqadarillah. Orang yang mendustakan takdir Allah, tidak percaya adanya takdir. Wa huwa qadar atau takdir adalah ta'alluqul iradati dzatiyyah bil asya, hubungan kehendak Allah atau iradah dzatiyah dengan segala sesuatu fi awqatihal khassah, pada waktu-waktunya yang telah ditentukan. Jadi dari dulu sejak zaman azali Allah menghendaki jam 6.30 ada ngaji nasaih diniyah di masjid ini. Nah ternyata di tempat, di jam, di detik yang sama benar-benar terjadi pengajian. Itu loh yang namanya takdir, kejadian sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Namanya takdir. Qadar. Orang menghendaki fulan mati hari Jumat dan jam 9 pagi. Ternyata benar hari Jumat 9 pagi fulan itu mati temenan. Itu namanya takdir qadar, nerimo qadar, modar, nerimo qadar, modar. Fata'liqu kulli halin, menggantungkan setiap perkara, setiap keadaan, min ahwalil a'yan, dari keadaan-keadaannya barang-barang ini, bizamanin muayyan, dengan zaman yang telah ditentukan, wasababin muayyan, dan sebab yang telah ditentukan, itu lumas ibaratun anil qadar, yang diibaratkan, diistilahkan dengan qadar atau takdir. Yang kedua, wal mutasallitu bil jabarut, yang dilaknati Allah, orang yang berkuasa bil jabarut, dengan kediktatoran, kesemena-menaan, enggak ikut aturan sakarepe dhewe, menang-menangan dhewe, itu namanya jabarut, jababiroh. Apa? Diktator, otoriter. Lafaz jabarut bi fathil ba. Ayat maksudnya bil kibri wal qahri, dia berkuasa dengan penuh kesombongan, wal qahri, dan memaksakan keinginan, memaksakan kehendak. Fayu'izzu man adzallahullah, si penguasa yang diktator itu dia malah memuliakan orang yang dihinakan oleh Allah. Wong gak sholat diangkat derajate, tukang togel diangkat derajate, kena kasus selingkuh malah diangkat jabatane, dimundakne pangkate. Jadi boloni, rusak wis. Berkuasa secara otoriter, orang yang seharusnya dihinakan Allah, malah oleh orang itu dimuliakan, dimundakne pangkate. Dan seringkali di Pemkot di mana-mana wong sing lurus-lurus gak mundak-mundak pangkat. Sing brengsek-brengsek tapi gampang setor duit. Wah, pangkate lancar. Itu namanya al-mutasallitu bil jabarut.
Wahum ahlul batil, yang dimaksud orang-orang yang dihinakan Allah adalah orang-orang yang batil. Wa yudhillu man a'azzahullah, dia malah menghinakan orang-orang yang dimuliakan oleh Gusti Allah. Pegawai lurus-lurus, jadi setap. Dulu zaman Orde Baru, rata-rata Depak itu dikuasai non-NU, Muhammadiyah, HMI, zaman Orde Baru, sebelum tahun 98. Teman tahu ketua MUI Malang, Mbah Bedowi Muslih, kan beliau di Depak, neng Gading jadi kiai, biasa ngaji kitab Ihya, itu neng kantor Depak jadi setap. Jadi kami umat nih repot nyawang Mbah Yai yang neng pondok sebegitu mulia, neng kantor kadang nyun sewu namanya setap ya disuruh ambilkan itu namanya setap. Ini itu orang yang seharusnya dimuliakan malah dihinakan. Itu namanya al-mutasallitu bil jabarut. Abahnya Gus Is, Bayi Mas Duki, awal masuk itu sebagai dosen. Terus entah karena apa penguasanya UIN itu non-NU, sekelas Kiai Mas Duki Mahfud, dulu Rois Suriah PC Kota Malang, itu di kampus dulu sempat menjadi pegawai kantor. Gus Is itu dulu sempat menjadi pegawai perpus. Adalah alim, tidak memuliakan orang yang seharusnya dimuliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yudhillu, dia menghinakan man orang a'azzahullah yang dimuliakan oleh Allah. Wahum ahlul haqqi, mereka itu adalah ahlul haqq. Kalimat fayu'izzu bil fa'i, atof dengan fayu'izzu, adfu tafsirin, atof sebagai tafsir penjelas. Wa fi nuskhatin, tersebut dalam suatu naskah bukan fa tapi bil lami dengan lam, liyu izza. Ada catatan dalam suatu naskah liyu izza, bukan fa fayu izzu tapi li. Wal mustakhillu li haramillah, orang yang menghalalkan apa-apa yang diharamkan Allah, ini termasuk yang dilaknat. Bi fathil ha, dengan fathah ha, warra'i dan ra. Maksudnya harami Makkah, tanah suci Mekah. Mekah yang harus dimuliakan malah berzina di Mekah, ngerampok di Mekah, membunuh di Mekah, minum-minuman khamr, narkoba di Mekah. Tambah gede itu sana tilaknat. Wa huwa man harama fil haram ma yahrumu fi'luhu. Wa huwa, yaitu man orang, fa'ala yang melakukan sopoman, fil haram di tanah haram, di tanah suci, ma segala sesuatu yahrumu fi'luhu, yang haram dikerjakan. Wal mustakhillu min itrati ma harramallah, dan orang yang menghalalkan
min itrati di antara anak cucuku kata Nabi. Ai dzurriyyati wa qarabati. Anak cucuku dan kerabat-kerabatku. Ma harramallah apa-apa yang diharamkan oleh Gusti Allah. Wa huwa yaitu man orang fa'ala yang mana orang ini melakukan fi dzurriyyati Rasulillah pada anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yahrumu fi'luhu apa-apa yang haram dikerjakan minal ma'asi berbagai macam kemaksiatan wal madzalim dan berbagai macam kedzaliman. Hati-hati. Terus zaman yang tahu betul si fulan anak cucu Rasulullah, zaman jangan mengajak anak cucu Rasulullah itu melakukan kemungkaran-kemungkaran, kedzaliman-kedzaliman yang jadi sababiyah orang awam jadinya mengolok-olok anak cucu Rasulullah. Karena anak cucu Rasulullah zaman ajak melakukan yang enggak-enggak. Nah, kalau sampai anak cucu Rasul, umat meyakini itu anak cucu Rasul, zaman ajak teroris, zaman ajak ngebom, zaman ajak menentang negara. Jadinya rakyat awam itu marah kepada si anak cucu Rasulullah itu. Nah, zaman salah. Ya, kalau dulu sampai sekarang ulama-ulama NU supaya anak cucu Rasulullah tetap dihormati, beliau-beliau diajak hadir dalam majelis. Beliau-beliau diberi penghormatan untuk menyampaikan dawuh, memimpin doa, membuka acara, dan segala macam. Tidak diajak demo-demo menentang-nentang negara. Paham ya? Jadi jangan melakukan apa-apa yang membuat anak cucu Rasul jadi tidak dihormati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jelas tahun ini ya. Wattariku li sunnati, orang yang meninggalkan sunnahku itu termasuk yang dilaknat bil i'radi anha, dengan berpaling dari sunnahku itu. Dia tinggalkan sunnah istighfafan karena meremehkan, mengentengkan. Ala sholat duha, didik ganjaran. Enggak boleh meremehkan sunnah Rasul. Fa innallaha la yanzuru ilaihim, sungguh Allah tidak memandang 6 golongan itu yaumal qiyamati, di hari kiamat, nadharar rahmah, dengan pandangan yang penuh kasih sayang. Rawa telah meriwayatkan hadzal hadis At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi wal Hakim an Aisyah, dari sahabat Siti Aisyah. Wal Hakim juga meriwayatkan si Imam Hakim, tapi dari jalur lain, an Aliyin, dari Sayyidina Ali. Wal maqalatus salisah, maqalah yang ketiga yang isinya 6. Qala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, inna iblis qaimun amamaka wan nafsu an yaminika wal hawa an yasarika wad dunya min khalfika. Berat banget manusia itu. Iblis di depanmu, nafsu di sebelah kananmu, ya. Terus kesenangan nafsu ada di sebelah kirimu,
pengen ngombe, pengen gendaan, pengen sembarang, pengen yang enak-enak, yang api-api, dikepung oleh depan ada setan, kanan ada nafsu, kiri ada syahwat, belakang ada keduniaan. Wis terjerumus. Enggak kuat, kadang-kadang korupsi, nyolong, dan segala macam. Yaquduka, iblis menuntun kamu ilal batil pada yang batil. Sedangkan nafsu di sebelah kananmu, mutajawizatun makana yaminika, melewati tempat sebelah kananmu, fil julus, dalam duduk, ketika duduk, ila makanin akhir, ke tempat yang lain. Wal hawa, sedangkan kesenangan hawa, nafsu ada di sebelah kiri. Maksudnya mutajawizun makana yasarika ila makanin akhir, melewati tempat sebelah kirimu ke tempat yang lain. Wa dunya min khalfika, godaan dunia ada di belakangmu. Ono koncomu bojone loro ayu-ayu, mu pilih api-api, omahe api-api, kek sampean sampai saiki tetep mulang dinia, tetep mulang MI, bayarane 250, anakmu gudiken, riyo kelambine gak anyar, sapa kuat? Sapa sing kuat? Ya, itu godaan. Mutajawizatun makanan khalfaka ila makanin akhir. Wal a'dha'u an haulik, anggota-anggota tubuhmu ada di sekelilingmu. Maksudnya mutajawizatun makanan haulaka ila makanin akhir, wal jabbaru fauqaka, Allah yang maha perkasa ada di atasmu. Artinya bil kudrati, maha kuasa, bukan kok Allah lungguh neng dasmu ya ora. La bil makan, maksudnya di atas itu bukan dengan ukuran tempat listihalatihi, karena mustahil Allah mengambil tempat, karena mustahil adanya tempat alaihi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yaqharuka ila muradih, Allah memaksa kamu menuruti kehendaknya. Fa iblisu la'anahullah yad'uka ila tarkiddin, iblis yang ada di depan itu mengajak-ajak kamu meninggalkan agama, meninggalkan syariat. Wa nafsul ammaratu tad'uka ilal maksiyati, nafsu yang banyak memerintahkan kemaksiatan mengajak-ajak kamu melakukan maksiat. Itu loh beratnya si manusia. Depan ada iblis, kanan ada nafsu, kiri ada hawa, belakang ada keduniaan. Yang atas ada Allah, mau enggak mau harus taat perintahi Gusti Allah. Betapa beratnya manusia. Ruwiyah diriwayatkan annahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, daraballahu mathalan siratan mustaqima. Daraba telah membuat Allah masalan satu tamsil, satu perumpamaan. Siratan mustaqima, perumpamaan jalan yang lurus. Gimana? Nabi membuat garis lurus, ini loh siratal mustaqim. Wa ala jambai as-sirat, dan di kedua sisi jalan lurus itu, kanan kiri, suroni ada dua pagar.
Fihima di pagar-pagar itu abwabun mufattahatun, ada pintu-pintu yang dibuka. Wa alal abwabi sutur, dan pada masing-masing pintu ada tabir, ada selambu, ditutup selambu. Murkhotun yang dikelembrehno. Wa ala babis sirat, dan di depan di pintu gerbang Siratal Mustaqim da'in ada penyeru. Yaqulu si penyeru itu berucap, ya ayuhan nas udkhulus sirata jami'an, wahai umat manusia masuklah ke jalan yang lurus ini semuanya. Diseru, dihimbau, diworo-woro agar masuk Islam, masuk dalam syariat Islam. Wala tata'arraju, jangan kalian menggak-menggok, ojo munggah medun. Wada'in ada pula penyeru min fauqis sirat, di atas siratal mustaqim. Kalau ada orang yang lewat, kan pintu-pintunya ditutup selambu. Kalau ada orang penasaran pengen buka selambu, ojo dibuka ngawur. Lek mau buka konkum lebu. Banyak pancingan-pancingan yang membuat orang penasaran. Kadang orang wis ngerti lek narkoba haram, nyobalah buka. Ngerti gendaan haram, nyobalah gendaan tiba enak. Lanjut. Suwe-suwe zino. Ojo dibuka selambu itu. Ada penyeru sing ngandani. Yaqulu mengucap, ya ayuhan nas udkhulus sirata. Nanti mau. Bacaan yad'u min fawqis sirat fa idza arada al-insan an yaftaha syai'an min tilkal abwab, jika seorang ingin membuka sebagian dari pintu-pintu tadi, qala si penyeru mengucap, ai hakus ciloko sampean nek buka iku bahaya, aja dibuka aurate mbak-mbak. La taftah, jangan kau buka pintu ini. Fa innaka in taftahu talijhu, sungguh jika kamu membukanya, talijhu kamu akan masuk. Nek masuk ciloko sampean masuk kemaksiatan. Apa yang digambarkan Nabi Siratal Mustaqim itu? Fasiratuhu wal Islam. Yang digambarkan Nabi sebagai jalan yang lurus itu adalah agama Islam. Wasurani hududullah, dua pagar di samping itu batas-batas ketentuan Allah. Wal abwabu al mufattahatu maharimullah, pintu-pintu yang dibuka itulah larangan-larangan Allah. Wa dzalika da'i ala ra'sis sirat kitabullah. Si penyeru yang di depan pintu gerbang itu Al-Qur'an. Wa da'i min fawqu, si penyeru yang ada di atas wa'idullah, itu adalah juru penasehat dari Allah. Fi qalbi kulli muslim, di hati setiap muslim. Saya sampean ini, kalau sampean pengen maksiat, mesti ada suara hati. Aduh, haram. Jangan. Itulah wa'idullah, juru penasehat dari Allah. Dia bekerja pakai lummatul malak, pakai menangkap kerenteknya sinyalnya malaikat. Nah, itu seringkali kita abaikan. Papa Nois, didik. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Wal hawa yad'uka ila syahawat. Kesenangan-kesenangan hawa mengajak kamu menuruti syahwat-syahwat. Ai muradatiha, keinginan-keinginan nafsu. Wa dunya tad'uka ila ikhtiyariha, sedangkan dunia mendorong kamu lebih memilih dunia. Wa taqdimiha, lebih mendahulukan dunia.
alal akhirati daripada akhirat. Qala syair, berucap seorang penyair, min bahril basid, dari bahar basid. Bahar basid itu mustaf'ilun fa'ilun. Mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mana? Mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun. Subhana man anzalal ailama, gitu. Manzilaha wa sayyaran nasa marfudan ma marfuqa. Fa'aqilun fatinun ayat madhahibuhu wa jahilun khariqun talqahu marzuqa. Hadzal ladzi tarakal albaba hairatan wa sayyaral aqilan nahrira zindiqa. Subhana man, maha suci Allah, anzala yang menempatkan, al-ailam, apa ini nama orang, manzilah di tempatnya, di kedudukannya, wa sayyaran nasa, dan maha suci Allah yang telah menjadikan manusia marfudun, ada yang ditolak, wa marfuqon, ada juga yang malah dimuliakan, ditinggikan derajatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ono sing pinter ngalim, ngelamar pegawai enggak diterima-terima. Akhirnya ngarit, golek-golek iwak, ngasak, buru-buru, badal ngalim. Lek bengi maca kitab, ngaji kitab gede-gede, awan buru-buru. Fa'aqilun, ada orang yang berakal, alim, fatinun, super cerdas. Ayat yang membuat payah, artinya orang lain tidak mampu melawan madhab-madhabnya orang itu. Pinter banget, tapi enggak dapat kedudukan sama sekali. Wajahilun, malah ada orang bodoh, khorikun, pekok pisan, pikirannya rada rusak rapatek 100, BA bocor halus. Tapi aneh, talqahu marzuqan, kau dapati dia itu marzuqan, malah diberi rizki suki, bojone ayu. Kadang kita itu bingung, piye iki. Sing pinter enggak payu-payu, sing goblok malah payu. Sing pinter melarat, sing goblok sugih. Lek ngono penak goblok ae cek sugih. Ya aja. Hadzal ladzi tarakal albab hairatan, inilah yang menjadikan akal pikiran hairatan, menjadi bingung, confused. Wa sayyaral aqilan nahrir, dan ini pula yang menjadikan orang berakal, yang sangat pintar, sangat berilmu, nahrir, zindiqan, menjadi zindik, menjadi ingkar syariat. Kenapa jadi ingkar syariat? Karena terjadi pemandangan yang kontradiksi. Sing alim, sing apal Quran uripe melarat, sing misah misuh togelan ra tau salat goblok malah sugih. Sing alim apal Quran melarat gak iso-iso kaji, sing dadi penadah montor colongan malah bolak-balik kaji, diceluk abah karo umi, padahal penadah montor colongan. Sopo. Ini kadang bikin orang itu jadi enggak respect kepada syariat. Menjadi zindik. Wa qala syair, berkata seorang penyair, min bahril kamil, dari bahar kamil, mutafailun
mutafailun, mutafailun. Itu namanya bahar kamil. Tapi al-majzu' dikurangi satu wazan. Seharusnya 3 wazan. Mutafailun, mutafailun, mutafailun. 3 wazan. Itu hanya 2. Mutafailun, 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 mutafailun. Itu an-nasu mislu zamanihim, lu zamanihim. Dengan al-masjid. Al-Fatihah.